Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian. Bintang, di sini bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah nasihat atau pesan semesta untuk karir keuangan percintaanmu. Wow, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Di sini Taurus berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus. Di sini saya bagi 3 kartu ya. Bukan bagi 3 kartu, ambil setiap ini 3 kartu. 1 2 3 untuk karirmu. Tuh 2 3 keuangan. Tuh 2 3 percintaan ya. Oke, karir, keuangan, percintaan. Dan di sini pesan semesta, saya ambil 2 kartu. Pesan semesta untukmu, untuk karirmu, keuangan, dan percintaanmu. Oke. Saya rapikan dulu. Di sini karir, keuangan, dan percintaan. Karir, keuangan, percintaan. Saya ke karir dulu. Keuangan saya sisihkan, percintaan juga saya sisihkan. Oke, saya ke masalah dulu ya. Apa yang kamu hadapi saat ini tentang karirmu? Nine of Swords, Nine of Wands, dan ada Ten of Pentacles. Wow, ada yang gak suka sama kamu, orang toksik, pimpinan toksik, kerjaan toksik. Kenapa kamu masih bertahan di situ, di tempat-tempat yang membuatmu tidak nyaman, membuatmu terluka? Kadang-kadang juga karirmu di sini ada beberapa yang kalau kamu berwirausaha, kompetitor tidak sehat, ya bingung dengan banyak kritikan, cemooh orang lain, ya. Itu bukan tempatmu kalau kamu tekanan, ya. Carilah pekerjaan yang membuatmu happy, carilah pekerjaan yang kamu sukai. Kalau seandainya kamu berwirausaha, kamu lihat dulu pekerjaan itu kamu suka tidak. Kalau pekerjaan itu membuatmu tekanan, itu berarti pekerjaan tidak cocok untukmu. Carilah pekerjaan atau bukalah usaha sesuai hobimu, sesuai dengan yang kamu sukai, apapun itu ya, supaya kamu merasa bahagia. Selama kamu bahagia, itu tempatmu. Kalau kamu di kondisi toksik ya, entah suasana toksik, entah pimpinan toksik, entah karyawan toksik, ataupun pekerjaannya terlalu berat dan akhirnya membuatmu tidak nyaman, itu bukan tempatmu di situ. Sekarang kan banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa ya menghasilkan. Di rumah aja kita bisa menghasilkan uang loh. Kenapa kamu itu kayak macam tertekan? Ya, kalau kita bicara karir di sini ya, semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih happy. Kita lihat pesan apa yang ingin semesta sampaikan. Di sini ada 2 kartu, saya ambil Seven of Cups dan Six of Wands. Serahkan semua kepada semesta yang kamu nyaman, ya. Artinya serahkan semua yang kamu punya kepada semesta, tetapi kamu juga harus kerja mencari pekerjaan yang nyaman, gitu. Yang bisa membuatmu happy. Selama kamu happy, pasti semesta akan memberikan jalan. Ya, di sini kamu merasa tidak nyaman, ya otomatis anggap aja itu membunuh dirimu sendiri dari ketidaktegasan kamu untuk melindungi dirimu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, karir kamu akan bisa lebih up kalau kamu menyenangi pekerjaan itu. Itu tempatmu, carilah pekerjaan yang membuatmu happy. Ya, entah pekerjaannya kek, entah orangnya kek, entah apa, semua. Karena itu bicara energi. Kamu percuma aja kalau kamu kerja dengan tekanan, ujung-ujungnya kamu bayar uang gaji kamu untuk biaya obat.
ya, ataupun banyak masalah. Kamu selesaikan pekerjaan di kantor tapi masalah di rumah. Kenapa? Karena kamu bawa masalah di kantor, unek-unek kamu di kantor, kamu lampiaskan ke orang di rumah. Akhirnya bukan bahagia, tetapi oke, saya drama di kantor baik-baik saja penuh sukacita, padahal sebenarnya lagi emosi, di mana emosi itu kamu limpahkan ke keluarga kamu atau orang-orang di bawah kamu. Dan ini terjadi. Ya, coba kamu tanya pasanganmu atau apa, kamu ribut marah itu karena apa? Tekanan dari tempat lain. Ya, jadi kadang-kadang kalau kamu merasa bahwa kok percintaan saya begini, karena kadang-kadang bukan masalah di percintaannya, tetapi karena ada masalah di luar, akhirnya orang-orang di sekeliling kamu yang kena, yaitu mungkin sahabatmu, kekasihmu, istri atau apa, anak dan lain-lain. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena kondisi eh luar, atau kalau dibilang ya karir kamu lagi drop, mempengaruhi semuanya. Kak terus gimana untuk ke depan karir saya bagus atau tidak? Itu yang saya bilang, karir kamu akan bagus kalau kamu bekerja dengan kondisi nyaman, tenang, damai. Tetapi kalau seandainya tidak, ya maaf, akan banyak masalah. Sekarang itu pilihan dari dirimu. Yang menentukan menentukan hidupmu di masa depan adalah dirimu, sikapmu, keputusanmu saat ini. Kamu mau personal reading untuk bisa tahu ke depan karirmu satu persatu. Ini kan secara global ya. Satu persatu silahkan hubungi WA saya. Ini secara global. Saya memberikan nasihat kepada kalian untuk lebih waspada mencari pekerjaan ataupun terlibat dengan orang-orang di mana kamu tempat kerja gitu, di tempat kerja kamu. Ya. Kita bicara karir ini kan bukan hanya sekedar duitnya, tetapi rasa nyamannya juga. Ya, duit itu kan nomor keberapa. Terus yang kedua, kita bisa santai, tapi serius ya, tetap dibilangnya tetap bisa berkonsentrasi, tetap profesional. Tapi kalau seandainya kita tidak nyaman, bagaimana mau profesional? Kita nggak akan bisa. Ya. Nah ini, jadi untuk bicara karir, carilah pekerjaan yang kamu sukai. Itu yang semesta mau sampaikan. Di sini saya cuma memberikan kisi-kisinya, kamu yang menjabarkan sendiri kesukaan kamu apa. Ya. Itu yang dikerjakan. Ya. Supaya hidupmu jauh lebih baik, lebih tenang, lebih damai. Berkat pun jadi. Berkat pun datang. Ya. Kalau seandainya kamu tekanan, malah kamu dipersulit atau malah mempersulit orang. Kerja nggak beres, akhirnya marah-marahnya ke orang lain. Kamu dapat marah, kamu balas marahnya ke orang lain. Nah ini hati-hati ya. Oke, jadi untuk karir kamu, saya lihat di sini banyak kendala, tapi intinya bukan kamu saja ya. Kalau di bidang dagang ataupun apapun, lagi sepi-sepi atau apapun ya, karena kondisinya memang global ya, dunia juga lagi krisis. Jadi jangan berpikir, wah saya tidak punya ini, wah saya tidak punya ini, apa itu, terus banyak masalah, lagi sepi ya. Memang sepi wajar ya. Sekarang kamu yang harus jemput bola, bukan menunggu bola, tapi kamu yang menjemput bola. Tawarkan sana sini, pakai media sosial apapun ya. Sekarang dipermudah loh, di rumah aja bisa berpenghasilan. Kenapa kita harus pusing, stres? Makanya tadi saya bilang, carilah pekerjaan yang membuatmu happy. Kamu di rumah aja tapi happy, pasti berpenghasilan loh. Nah itu yang maksudnya semesta mau sampaikan kepada kamu. Untuk bisa lebih happy, mencari pekerjaan yang dari passionmu, dari hobi. Sehingga itu tidak menjadi beban. Ya, kalau kamu happy besar kecilnya pendapatan kamu tetap bersyukur, dan itu akan meningkatkan dari energi kesyukuran itu, meningkatkan energi-energi positif lainnya datang ke kamu. Ya, jadi harus berani mengambil keputusan. Tapi bukan di sini saya suruh kamu resign ya, itu terserah kamu. Cuman di sini semesta mau sampaikan, carilah pekerjaan. Kalau kamu mau sukses, carilah pekerjaan tanpa tekanan, di mana pekerjaan diambil dari hobimu atau yang kamu sukai. Kak Ica, kalau seandainya saya mau tetap di situ gimana Kak Ica? Yang gak jadi masalah, yang penting kamu tidak usah terlalu dekat-dekat dengan orang toksik. Cuman kalau pimpinan yang toksik ini ya itu lain persoalan ya. Tapi kalau mungkin tekanan dari sahabat atau karena pekerjaan, ya itu wajar, profesional juga ya. Ya itu terserah dari dirimu. Tetapi kalau saya bilang di sini, akan jauh lebih baik kalau kamu bekerja dengan pekerjaan yang membuatmu bahagia
gitu ya. Tapi kalau Kak Ica nggak apa-apa, yang penting saya dapat duitnya, ya itu terserah juga ya. Itu kan semua keputusan di tanganmu, karena takdirmu yang menentukan adalah keputusanmu saat ini, seperti gitu ya. Untuk karir ya, oke, kita ke karir keuangan kamu ya. Di sini masalahnya dulu ya. Di sini ada, waduh, di sini ada Seven of Pentacles. Di sini juga ada Ace of Wands, dan di sini ada The Magician. Oke. Jadi saya lihat di sini untuk masalah ya, masalah keuangan, ada yang hutang, ada yang kamu juga ada hutang, ada juga mereka yang hutang tapi nggak bayar ya. Terus saya lihat di sini ada beberapa juga dari kamu yang tulang punggung keluarga ya, dan ada beberapa yang ada yang terjerat pinjol juga. Wah, aduh gimana ya, kalau terjerat pinjol tuh nggak usah ladeni deh ya Kak Ica, tapi kan menyerang mentalku, ya itu resiko. Siapa suruh pinjam di pinjol ya, jangan pinjam di pinjol. Kalau pinjolnya legal nggak jadi masalah, tidak mungkin dia akan pasti baik-baik ke kamu. Kalau pinjolnya sudah negatif sampai yang maki-maki, bahasa kurang bagus ya, itu berarti ilegal, nggak usah dibayar sekalian. Malu biar malu ya, itu resiko. Mereka mempermalukanmu, itu resiko. Dibandingkan kamu miskin, kamu pilih mana? Kamu pilih malu atau miskin? Padahal kalau dibilang malu, ini bukan kamu yang mencuri gitu ya, mereka menjebakmu. Kamu yang harus bisa menuntut mereka ya. Malu cuma 3 bulan doang kok, besoknya hilang ya. Maaf ya, saya bukan bicarain, tapi ini bicara mental. Mereka kalau pinjol itu bicara mental, dia mempermalukan sampai menekan. Nggak usah diladeni. Kalau malu ya itu resiko kamu. Kan setiap pekerjaan, setiap apapun pasti ada resikonya. Selama kita tidak mencuri, kita kan pinjam, tetapi ternyata dia sudah menjelek-jelekan kita, ya sudah, biarin aja. Anggap aja lunas, karena kamu sudah menjelek-jelekan saya. Nah gitu kan, impas ya. Saya sudah malu, ngapain saya mau bayar? Intinya gitu. Maaf ya, tapi bukan berarti saya mengajar kamu untuk tidak bayar hutang. Ini kalau seandainya kamu terjerat pinjol ya. Karena makanya saya bilang kalau ada hutang dilunasi. Selama kamu tidak urgent, jangan hutang ya. Ngapain hutang? Kamu punya sebenarnya nih, uang ini bisa kita dapatkan dari manapun ya. Cuman terkadang kamu punya mindset tuh, saya nggak ada uang, saya ini, saya itu ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya, rezeki itu sudah ada sejak kamu lahir tuh sudah rezekinya. Tinggal kamu mau menerima tidak ya. Jangan takut, Tuhan akan memberikan selama kamu mencari ya, selama kamu action ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk keuangan kamu. Ace of Wands dan ada Temperance. Wow, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk keuangan kamu di sini. Santai, jangan takut tuh ya. Malaikat pelindungmu akan melindungimu selama kamu bisa ada di ranah yang baik, tidak pernah merugikan orang, dan jangan juga mau dipersulit orang. Terkadang itu kamu kasih pinjam orang uang, kan itu sama saja mempersulit dirimu di masa depan. Berarti yang salah siapa? Yang bego siapa? Maaf, ada kata-kata kasar yang saya keluarkan, berarti ini mungkin pesan semesta yang mau supaya kamu lebih up, supaya lebih pintar gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kalau bicara yang baik-baik, iya nak, kamu nggak boleh itu, kadang-kadang anak-anak itu nggak akan dengar. Tapi kalau dibilang ataupun mungkin dipukul pakai kayu yang meja gitu, dulu kan waktu saya masih TK atau SD tuh ya, kalau di ibu guru ajar nggak mau dengar tuh langsung tak pakai kayu gitu, jadi kita kaget ya. Tapi jangan pukul juga pakai tangan ya, jangan. Nah kasihan anaknya ya. Tapi ya mungkin di-stuck dengan mungkin perkataan yang agak, yang macam contoh saya bicara tadi itu. Karena ada beberapa mungkin Taurus ini yang harus kasih tahu bahwa kamu itu jangan gegabah atau jangan mosok menjadi pahlawan sedangkan dirimu aja tuh nggak beres gitu. Kamu menjadi pahlawan untuk orang lain sedangkan kamu itu mengorbankan dirimu. Kamu nggak jadi pahlawan untuk dirimu, kasihan dirimu ya. Jadi nggak usah kasih pinjam uang kalau memang orang itu nggak penting gitu ya. Kayaknya tapi saya kasihan ya, itu berarti resiko suatu saat nanti kamu hibahkan aja. Kamu jangan nanti pusing, stres ya. Apa yang sudah berlalu, karena saya lihat sini ada kasus penipuan, ataupun mungkin saya lihat juga di sini ada beberapa yang kalau dibilang beberapa yang mungkin belum mendapatkan haknya. Mungkin ada beberapa yang ya kalau dibilang belum gajian, ataupun
ya masih ada hutang perusahaan di kamu gitu ya. Jadi ya sabar saja, ingat semua itu pasti ada jalan. Cuman ya ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berhemat ya, lebih berhemat ke depan ini akan banyak kebutuhan tak terduga. Ya sehemat apapun selama kamu tidak membutuhkan jangan beli. Kamu beli saja yang kamu butuhkan. Jangan karena wah ini lucu unyu-unyu terus diskon lagi, wah aku mau beli padahal di museum kan ujung-ujungnya rusak karena tidak dipakai. Ya, hati-hati dalam berbelanja, hati-hati juga dalam online shop. Jangan sampai TikTok beli ya. Ujung-ujungnya kamu buka nggak sesuai ekspektasi, kamu rugi ya. Dan saya lihat di sini juga semesta mau sampaikan untuk bisa lebih berbahagia ya. Sayangi duit artinya kamu dari duit kecil sampai duit besar itu dilipat baik-baik di dompetmu ya, anggap sayang supaya mereka juga nyaman bersamamu. Kalau kamu nyaman bersama uang itu akan nyaman bersamamu dan dia akan memanggil energi lainnya, uang lainnya datang masuk dalam dompetmu, dia menarik. Jadi perlakukanlah uang karena uang itu energi juga, perlakukan uang dengan baik karena itu energi ya, jangan dikumel-kumel ataupun mungkin tidak menghargai uang kecil. Ingat uang besar itu ada karena uang kecil. Ya, kalau kamu punya hutang, bayar hutangmu lunas dulu. Ini karena pikiran juga, karena tekanan dari jatuh tempo ya. Terus nggak usah berhutang lagi, hidup bersederhana. Ya, tuh ingat rezeki kamu akan baik, tetapi memang kalau saya lihat di sini ke depan banyak kebutuhan tak terduga. Makanya saya bilang jangan sampai besok kamu kelabakan karena tidak punya safety, tidak punya simpanan. Ya sekarang masih baik ya, walaupun mungkin kondisinya ngos-ngosan juga, tetapi ingat ke depan harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Kalau tidak nanti kamu nyonyor, dan tegas pada diri sendiri untuk bisa berkata tidak untuk penawaran atau mereka mau hutang atau apapun ya. Selama kamu tidak membutuhkan itu ya jangan dibeli. Terus kayak kalau uang mereka pinjam ya itu kembali pada dirimu. Kalau memang kamu tahu bahwa itu urgent, silahkan pinjamkan mereka. Tetapi kalau tidak ya kamu harus berani berkata tidak. Ingat, pada saat kamu susah belum tentu mereka bantu. Ya, karena mereka juga pasti punya kebutuhan. Jangan marah. Wih, saya dulu bantu kamu sekarang tidak bantu saya. Kamu kecewa. Makanya cari pertolongan untuk dirimu dulu. Jangan kamu menolong orang lain baru dirimu saja nggak beres. Kita utamakan dari diri pribadi. Karena pada saat kita susah belum tentu kita ditolong orang. Kalau kamu dia menolongmu itu sama saja kamu mempersulit dirinya nanti. Karena pasti dia juga punya kebutuhan ataupun apapun. Terkadang kita tuh berpikir bahwa saya menolong kamu, besok kamu menolong saya ya. Sekarang ini kondisinya berbeda. Ya, jadi sekarang itu bukan bicara egois, tetapi lebih ke utama diri kita dulu. Kalau kita sudah lebih sekali, ya, itu baru kita bisa membantu orang. Kalau diri kita aja belum beres, kita mau membantu orang ya otomatis sama saja kita mematikan diri kita sendiri. Ya, hati-hati. Jadi gitu ya untuk masalah keuangan kamu, jangan khawatir, semesta akan bersamamu. Selama kamu kerja pasti akan mendapatkan hasil, banyak sedikitnya tetap disyukuri ya. Karena energi kesyukuran itu yang akan membuatmu bertambah atau rezekimu bertambah ya. Jangan pernah bersungut, ingat semesta itu maha kaya ya, pasti umatnya akan kaya ya. Dari tingkat kesyukuranmu itu akan membuatmu setinggi mana level kekayaanmu dari tingkat kesyukuranmu itu. Jadi bersyukurlah, berbahagialah untuk bisa mendapatkan kelimpahan-kelimpahan lainnya untuk masuk dalam hidupmu ya. Oke. Oke, berikutnya di sini apa lagi ya? Percintaan ya. Untuk percintaan kita lihat dulu apa yang terjadi. Wah, percintaan ini ada yang membuatmu terluka ya, ada yang memanfaatkan, ada yang triparty ya, ada juga yang membuatmu patah hati lagi, ada yang jomblo tapi malah kesepian. Kenapa jomblo merasa kesepian ya? Ini karena kamu terlalu mencari kebahagiaan di luar diri. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa membahagiakan dirimu dulu sebelum kamu memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Lihatlah dulu dirimu sudah bahagia belum? Orang memberikan kebahagiaan untukmu, mencintaimu itu ya itu bonus. Ya, dia sayang kamu, dia cinta kamu itu bonus. Ya, kita nggak tahu jodoh kita sampai kapan. Tetapi ingat, kebahagiaan itu didapatkan dari dalam diri, bukan dicari di luar diri ya.
eh Kalau dia memanfaatkan ya berarti anggap aja Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk dirimu. Dia memisahkan kamu supaya kamu jangan diporotin, ya. Kenapa harus bersedih, ya? Seharusnya bersyukur orang-orang toksik keluar dari hidupmu. Jadi jangan pernah bersedih untuk orang-orang yang negatif. Kalau dia triparty pun sama, dia kelihatan bahwa orangnya tidak setia, dijauhkan gitu. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Jadi kenapa kamu harus menangisi bahwa memang mereka itu orangnya nggak setia ya. Kita nggak tahu jodoh kita besok, lusa, tahun depan, 10 tahun atau selamanya, kita nggak tahu. Jadi tidak usah terlalu berpatokan pada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu yang harus bisa memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Dia memberikan itu bonus yang tadi saya bilang, entah siapapun ya, entah mau pasangan sendiri atau cinta kasih dari keluarga atau apapun, kamu berikan aja sesuai dengan yang porsimu ya. Tetapi ingat, jangan melalaikan dirimu, jangan mengabaikan dirimu. Isi dulu energi positif cinta kasih untuk dirimu, baru selebihnya ke orang lain ya. Dan jangan mengharapkan cinta dari siapapun. Kalau mereka mau memberikan itu bonus untukmu, bukan keharusan ya. Jadi kadang-kadang mindset kita salah, kita memberikan cinta, diri kita korban, tapi ujung-ujungnya dia pergi mencintai yang lainnya ya. Kamu merana. Ya kenapa? Karena kamu meminta validasi dari orang luar. Tetapi kalau seandainya kamu sudah cukup mencintai dirimu, tercukupi kasih sayang untuk dirimu, dia pergi pun kamu merasa bahwa saya nggak perlu kamu. Kamu itu orang tidak membuatku bahagia. Kenapa saya harus menangisi? Toh kalau saya bahagia sendiri di dalam diri, kamu memberikan kebahagiaan juga, ya itu bonus untuk saya, menambah lengkap kebahagiaanku. Tetapi kalau tidak, berarti ya memang kamu bukan untukku. Ya jadi jangan terlalu banyak menangisi masa lalu. Ngapain kita mau menangisi masa lalu? Ya, kita tidak bisa memperbaiki masa lalu. Kita hanya bisa memperbaiki masa depan kita dengan tindakanmu saat ini, keputusanmu saat ini, ya. Oke, pesan semesta untuk percintaanmu. Di sini ada Knight of Pentacles, di sini ada Ace of Pentacles. Wow. Jadi semesta mau sampaikan untuk percintaanmu, berjuang untuk dirimu dulu tuh, hampir seperti yang saya bilang, sayangi dirimu, cintai dirimu. Ini sebenarnya Taurus ini banyak kepahitan dalam diri ya, sehingga akhirnya energi cinta, ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya ada orang baru mau datang mengutarakan cinta, tetapi seakan-akan kamu menutup diri untuk cinta baru karena kamu berfokus pada orang lama ya. Ngapain kamu fokus orang lama? Orang baru ada datang untuk memperjuangkanmu, kamu berfokus pada orang-orang yang tidak memperjuangkanmu. Ya, lebih move on, lebih berpikir positif, jangan berpikir negatif ya. Karena kalau kita berpikir negatif untuk diri sendiri, sayang, itu sama saja kamu mendoakan yang jelek untuk dirimu sendiri. Selalu berpikir positif dari tindakan, ucapan. Orang-orang di masa lalu yang sudah semesta jauhkan dari dirimu, dia tidak cocok untukmu ya. Kalau memang kamu yang bersalah dulu, minta maaf lah ya. Tetapi kalau memang kamu merasa bahwa saya sudah berbuat baik ke Ica, tapi mereka jahat padaku, berarti memang semesta sayang sama kamu. Kamu dilindungi, dijauhkan dari orang toksik. Tetapi kalau hidupmu berulang-ulang terus ya, berarti yang salah siapa? Bukan dirinya, tapi dirimu. Artinya berulang-ulang nih, artinya gini, kok siklus saya begitu ya Kak Ica? Karena ada beberapa klien yang bertanya ya, siklus saya kok begitu, putus nyambung. Orang yang berbeda tapi kasusnya sama Kak Ica. Berarti bukan dirinya yang salah, dirimu yang salah. Perbaiki dirimu dari pola pikirmu, dari hatimu, dari tindakanmu dan ucapanmu ya. Jangan hanya bilang wah dia tuh laki-laki semua sama ya, padahal kita nggak lihat atau kita tidak mengoreksi diri. Jadi harus introspeksi diri kita ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Ingat, keputusanmu saat ini akan mempengaruhi masa depanmu. Jadi fokuslah pada dirimu, bijaksanalah pada dirimu ya, dan lebih memperjuangkan dirimu. Dan paling utama adalah berdoa yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, dan berucap yang baik-baik, supaya karma baik di masa depan ada untukmu. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.